Sehingga keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha kita yang bisa membawa kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini adalah udah ciptaan yang najis. Karena dosa, benih dosa sudah ada dalam diri kita. Tetapi Yesus Kristus, dialah yang membangun penghubung antara kita dengan Allah, yaitu melalui salib Dia. Dan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan bagi kita, saudara sekalian. Dia berkata di Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Ini adalah mungkin bisa dengan mudah kita temukan gambarnya, di mana pintu tidak ada gagang dari luar, karena memang yang pemilik rumah lah yang berhak membukakan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, dan salah satu yang kita warisi dari pribadi Allah adalah kehendak bebas. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia memiliki kehendak bebas, artinya Tuhan menciptakan manusia bisa memilih mengikut Dia, percaya kepada Dia atau tidak. Tapi yang menarik, saudara sekalian, yang saya hitamkan di depan ini adalah ketika kita membuka pintu hati kita, ketika kita memilih untuk menerima Yesus, maka Dia masuk, dan disebutkan di sini makan. Kenapa kata makan ya? Ada yang terpikir, kenapa kata makan dikatakan? Kenapa bukan kata lain lah? Misalnya aku akan memeluk Dia, aku akan membaptis Dia dengan roh, aku akan membaptis Dia dengan api, aku akan memuliakan Dia. Kenapa kata yang dipilih adalah kata makan? Bahkan kalau bahasa Inggris juga kita lihat eat. Jadi memang makan maknanya. Kenapa? Saudara sekalian, Alkitab ditulis juga untuk sesuai dengan konteks orang yang hidup di sana. Maka makan ini secara makna bagi orang Yahudi salah satu artinya adalah simbol perdamaian. Jadi apa maksudnya? Ketika Yesus berkata bahwa aku akan makan dengan engkau, maka artinya Yesus mengatakan bahwa konflik antara Allah dan manusia sudah selesai. Sudah damailah manusia dengan Allah. Apa sumber konfliknya? Dosa. Itu yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita melihat bahwa mari kita mengakui dosa kita. Perbuatan kita itu sudah dosa. Diri kita, ada benih dalam diri kita yang sudah merupakan dosa, dan kita sudah najis dalam perspektif Allah. Kita tidak ada satupun yang mencapai standar Allah. Yesaya 1 ayat 18, ketika kita menerima Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, kembali ke Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, kata kunci adalah percaya. Makanya sering kita bahas bahwa orang yang beragama Kristen secara KTP, apakah sudah jaminan masuk mendapatkan keselamatan? Belum tentu. Tapi orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pribadi Allah yang memang menebus dosa manusia dalam kematiannya di kayu salib, apakah selamat? Kata Alkitab, orang seperti itu selamat. Baiklah, kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan saudara sekalian, saya undang untuk mari kita berdoa dan mengakui dan menyerahkan dalam hati kita. Di kitab Roma dikatakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus, aku sadar dan mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Kristus mati di kayu salib untuk menghapus seluruh dosaku. Saat ini aku membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dan bertahtalah dalam hatiku. Mulai saat ini kuasailah hatiku dan bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Dan saudara sekalian, percaya kepada Yesus barulah tahap awal. Tapi apa tahap akhir kita? Inilah lahir baru kita ketika kita percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan lahir baru yang dibicarakan oleh Yesus dengan Nikodemus. Tapi apa ending hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Maka mari kita melihat bahwa tujuan akhir hidup kita setelah kita percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus.
baik dalam perbuatan kita, baik dalam hidup kita, baik dalam perkataan kita, kita serupa dengan di sana. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, masih bisa jatuh dalam dosa? Masih, saudara sekalian. Kita melihat ke dalam Alkitab juga, Daud, bukankah dia begitu dekat dengan Tuhan? Elia, bukankah dia begitu dekat dengan Tuhan? Musa, bukankah dia begitu dekat dengan Tuhan? Tapi mereka pun mengalami naik turun dalam hidup mereka. Tetapi kita lihat di akhir, mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukankah Petrus yang menyangkal Yesus berapa kali? Disebutkan juga dalam kisahnya bahwa di akhir hidupnya, Petrus dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi, dan satu kali murid-muridnya mengeluarkan dia dari tembok untuk lari dari kota karena prajurit sudah mencari dia. Begitu dia lari meninggalkan kota, dalam penglihatan dia bertemu dengan Yesus Kristus, dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru, mau kemanakah engkau pergi?" Dan kata Yesus Kristus, "Aku ingin kembali untuk disalibkan kedua kali." Dan Paulus serasa ditegur di waktu itu, dan dia kembali ke kota, dia ditangkap. Dan saudara sekalian, mungkin Anda tahu kisahnya bahwa Petrus mengatakan bahwa, "Guruku dulu disalibkan dengan kepala ke atas. Aku bukan siapa-siapa, salibkan aku dengan kepala ke bawah." Makanya Petrus adalah salah satu rasul yang disalibkan dan kepalanya ke bawah. Itu bukankah tadi Petrus itu yang penakut? Bukankah Petrus itu yang populer, mencari popularitas? Tapi kenapa dia menjadi seseorang yang luar biasa di akhir hidupnya? Itulah kedewasaan rohani. Jadi saudara sekalian, hal yang pertama dulu adalah mari kita percaya kepada Yesus. Tetapi sesudah itu mari kehidupan kita terus dikembangkan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Pertanyaan yang tadi di awal, apakah orang percaya juga akan dihakimi? Mari kita lihat sebuah video, semoga ini bisa menolong kita tentang bagaimana keselamatan. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Ya, saudara sekalian, kalau yang ini dia banyak sekali perbuatan baiknya. Perbuatan jeleknya selama hidup hanya sedikit ya. Jadi dia begitu yakin bahwa dia akan masuk I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Nah, baik saudara sekalian, ini kejahatannya banyak ya. Dan yang tadi aja yang lebih banyak kebaikannya itu tidak layak. Bagaimana dengan dia? Kalau dia naik ke timbangan, apakah kira-kira berubah jadi layak karena dia anak Tuhan? Maka kalau begitu timbangannya tidak akurat.
karena toh dia juga banyak dosanya. Tapi mari kita lihat apa yang dilihat saudara sekalian. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Itu saudara sekalian yang menggambarkan apa yang bicara tentang keselamatan. Wah, kita bilang tidak adil ya, sama seperti yang tadi, tapi itulah yang memang faktanya Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya disebut kasih karunia, makanya Allah itu adalah Allah kasih. Dan bukankah ini menggambarkan orang yang sebelah kanan Yesus? Bukankah ini menggambarkan Newton ketika dia menuliskan bahwa Amazing Grace? Anda bisa cari nanti kisahnya tentang bagaimana Amazing Grace diciptakan oleh Newton, bagaimana kisah hidup dia. Di liriknya mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan sampah seperti aku ini. Tapi anggaplah kita merasa kita tidak sejahat mereka, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita layak di hadapan Allah? Nggak ada layak. Selama kita masih manusia, kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kasih karunia, Yesus yang menggantikan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.